Ketika sebagian besar dunia tertidur, sebuah keputusan besar dibuat. Di langit Teheran yang gelap, suara jet tempur memecah keheningan. Pukul 02.43 dini hari. Rudal-rudal presisi tinggi menghantam lebih dari 100 titik strategis di Iran. Fasilitas nuklir, markas militer, hingga rumah para ilmuwan, semua dihancurkan dalam waktu kurang dari 3 jam. Operasi ini diberi nama Rising Lion. Dan ini bukan serangan biasa. Ini adalah pesan bahwa Israel tak lagi bersedia menunggu diplomasi berjalan. Mereka bertindak langsung, cepat, mematikan. Target utamanya menghentikan program nuklir Iran sebelum terlambat. Dunia terkejut. Amerika Serikat buru-buru menyangkal keterlibatan. Negara-negara Arab memilih diam, tapi Iran tidak. Mereka marah. Mereka bersumpah akan membalas. Dan balas dendam itu mungkin sudah dalam perjalanan. Drone, rudal, atau sesuatu yang lebih besar. Dunia kini kembali berada di titik genting, karena ini bukan lagi sekadar konflik regional. Ini adalah benturan kehendak antara dua musuh bebuyutan yang kini telah menanggalkan semua kedok. Dan pertanyaannya, siapa yang akan menyerah lebih dulu? Atau siapa yang akan membakar dunia lebih dulu? Israel tidak pernah suka kejutan, tapi kali ini merekalah yang memberi kejutan. Selama bertahun-tahun, dunia menyaksikan Iran memperkaya uranium dari 20% naik jadi 60%. Itu bukan angka biasa, itu tanda bahaya. Karena ketika uranium sudah setinggi itu, hanya dibutuhkan satu keputusan politik untuk mengubahnya jadi senjata nuklir. Israel tahu waktunya semakin sempit, diplomasi gagal, sanksi tak membuat Iran mundur, maka Tel Aviv mengambil keputusan. Operasi besar pun diluncurkan. Rising Lion, sebuah misi rahasia yang dirancang untuk menghentikan ambisi nuklir Iran sekali dan tuntas. Alasannya jelas, mencegah Iran memiliki bom atom. Karena bagi Israel, itu bukan cuma ancaman regional, tapi eksistensial. Dan mereka tak mau jadi korban berikutnya dari kelambanan dunia internasional. Lewat serangan ini, Israel mengirim pesan. Kami tidak akan menunggu sampai musuh menekan tombol. Dan kini dunia bertanya, apakah ini awal dari pencegahan? Atau justru percikan dari perang dunia baru? Serangan Israel ke Iran bukan sekadar pamer kekuatan. Ini adalah operasi militer berskala penuh yang menargetkan infrastruktur, nyawa, dan simbol. Dan dampaknya langsung terasa. Teheran porak-poranda. Fasilitas nuklir Natanz lumpuh total. Gedung riset di Kondab hancur. Kompleks militer di Khorramabad tak lagi bisa digunakan. Namun yang paling mengejutkan bukan bangunan yang runtuh, tapi siapa yang ikut hancur bersama puing-puing itu. 6 ilmuwan nuklir Iran, tokoh kunci di balik ambisi nuklir Republik Islam, ikut kehilangan nyawa di peristiwa itu. Mereka bukan militan, mereka tidak membawa senjata. Tapi bagi Israel, mereka adalah arsitek dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya, bom atom. Tak hanya mereka, Hossein Salami, komandan tertinggi Garda Revolusi Islam, dinyatakan kehilangan nyawa setelah rumahnya dihantam rudal berpemandu. Kepala Staf Militer Iran, Mohammad Bagheri, ikut jadi korban. Dan di balik semua itu, ada korban sipil. Puluhan warga, termasuk anak-anak, terluka dalam ledakan yang mengguncang distrik pemukiman di Teheran Barat. Iran menyalahkan Israel, tapi rakyat Iran, mereka bertanya, bagaimana fasilitas paling aman di negara ini bisa ditembus begitu mudah? Bagaimana bisa para pemimpin mereka dibunuh di tengah kota tanpa perlawanan? Dan dunia hanya menonton. Amerika Serikat mengatakan, kami tidak terlibat. PBB meminta semua pihak menahan diri. Sementara harga minyak dunia melonjak 8%. Investor gemetar. Maskapai membatalkan penerbangan ke Timur Tengah. Ketika langit Iran terbakar oleh rudal Israel, gedung-gedung diplomasi dunia menjadi lebih sunyi dari biasanya. Amerika Serikat langsung angkat bicara, tapi bukan untuk membela, melainkan menjaga jarak, kami tidak terlibat. Kalimat itu terdengar netral. Tapi semua tahu, Washington dan Tel Aviv selalu saling dengar, bahkan saat dunia membisu. Sementara itu, Eropa seperti biasa, membela prinsip, menyerukan deeskalasi, menyesalkan kekerasan, tapi
tak berani menyebut siapa pelaku, siapa pemicu. Yang paling menarik adalah suara dari Timur Tengah sendiri. Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, mereka semua diam. Efeknya langsung terasa. Harga minyak melonjak, saham bergejolak, rute-rute penerbangan ke Teluk dibatalkan. Dunia terguncang meski belum retak. Karena ini bukan perang lokal, ini getaran global, dan jika dibiarkan, bisa jadi percikan yang membakar wilayah yang lebih luas. Pertanyaannya kini, berapa lama dunia bisa hanya menonton sebelum mereka juga ikut terseret ke dalam? Setiap peluru yang ditembakkan adalah surat undangan untuk kehancuran berikutnya. Israel sudah menyerang, Iran sudah membalas, drone sudah berterbangan, rudal sudah melesat, dan dunia kini berdiri di tepi jurang yang tak terlihat. Pihak-pihak yang dulu hanya bicara mulai mempersiapkan senjata. Negara-negara di Teluk memperkuat pangkalan. Turki mulai menggerakkan pasukan. Dan di Laut Merah, kapal induk Amerika mulai bermanuver lebih dekat ke wilayah konflik. Semua bergerak, tapi tak ada yang mengaku sedang berperang. Inilah perang generasi baru, tanpa deklarasi, tanpa perjanjian, hanya serangan dan balasan. Dan di tengah semua itu, ada jutaan warga sipil yang hanya ingin satu hal, bertahan hidup. Demikian video kali ini, pembahasan tentang apa yang terjadi antara negara Israel dengan negara Iran. Kita doakan semoga segera selesai permasalahan ini. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk video terbaru di channel Tepi Kehidupan. Setiap serangan pasti mengundang balasan, dan bagi Iran, balasan itu tidak datang dalam bentuk kata-kata, tapi senjata. Beberapa jam setelah Israel menggempur lebih dari 100 lokasi strategis, langit di atas Tel Aviv, Netanya, dan Haifa dipenuhi suara sirene. Bukan latihan, bukan simulasi. Tapi drone-drone tempur buatan Iran, Shahed 136, sedang mendekat. Iran tidak tinggal diam. Lebih dari 100 unit diluncurkan serentak. Dari arah barat, dari Lebanon, dari Suriah, bahkan dari dalam wilayah Irak. Iran tak hanya mengandalkan kekuatan langsungnya, tapi juga jejaring proksi dan sekutu militernya di kawasan. Beberapa drone berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, tapi sebagian lainnya lolos. 2 menghantam wilayah industri di Ashkelon, 1 meledak dekat pembangkit listrik di Beersheva, dan yang paling menyentak, serpihan drone menghantam sekolah dasar di perbatasan utara. Tidak ada korban jiwa, tapi trauma menyebar. Militer Iran merilis pernyataan, "Setiap serangan terhadap kedaulatan kami akan kami balas 2 kali lipat." Dan mereka mulai mengaktifkan aset mereka di Yaman, Lebanon, dan Gaza. Israel merespons dengan kesiagaan penuh. Pasukan cadangan dipanggil, sistem rudal Arrow 3 disiagakan, dan seluruh bandara internasional dipersiapkan menghadapi serangan beruntun. Tapi ini bukan hanya tentang senjata, ini tentang harga diri, tentang siapa yang terakhir berdiri di tengah puing-puing. Dan kini dunia kembali bertanya, akankah ini menjadi perang teluk generasi baru? Ataukah hanya gelombang pertama dari konflik yang lebih luas, lebih lama, dan lebih mematikan? Demikian video kali ini, pembahasan tentang apa yang terjadi antara negara Israel dengan negara Iran. Kita doakan semoga segera selesai permasalahan ini. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk video terbaru di channel Tepi Kehidupan.